Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, salah satu tahap pada pembuatan game, yaitu pembuatan aset-aset game. Di sini saya ambil contoh pembuatan aset game berupa karakter. Pertama, kita menggunakan Photoshop. Buka Photoshopnya. Di sini saya menggunakan Photoshop CS6. Kemudian kita buat project baru, file, kemudian new. Di sini saya ambil contoh itu jendela default yang biasa digunakan untuk membuat game di Construct, itu 1280 pixel dikali 1024 pixel. Oke. Maka akan muncul jendela. Oke, di sini saya akan menjelaskan tools-tools yang ada pada Photoshop. Yang pertama, beberapa cara untuk melakukan seleksi. Di sini ada beberapa tools. Saya hanya akan menjelaskan beberapa tools yang umum digunakan. Yang pertama, rectangular marquee tool. Ini untuk membuat seleksi berbentuk persegi, segi 4. Maka daerah yang seleksi ini akan menjadi daerah wilayah kerja kita. Semisal saya akan memberikan warna di daerah ini, maka dia hanya akan bekerja di dalam wilayah segi 4 ini. Oke, saya undo, yaitu Ctrl Z atau Ctrl Alt Z. Kemudian saya klik, saya pilih salah satu tools seleksi, kemudian deselect itu untuk menonaktifkan seleksi. Tools lainnya yaitu Eclipse. Dia berbentuk lingkaran. Untuk membuat lingkaran yang proporsional, cukup dengan menambahkan shift kemudian kita drag. Jika kita tidak menggunakan shift, maka dia bisa ellipse seperti gambar berikut. Oke, kemudian kita deselect lagi. Tombol shortcut untuk deselect yaitu saya catat di sini. Deselect itu Ctrl D. Oke. Kemudian tadi kita coba untuk apa tadi, deselect Ctrl D. Oh ya, undo Ctrl Alt Z. Oke. Kemudian saya berikan contoh lagi tools yang di bawahnya. Di sini ada polygonal dan lasso tool. Lasso tool kita cukup dengan mendrag, klik kemudian drag. Maka ini adalah wilayah seleksi kita. Oke, Ctrl D lagi buat deselect. Kemudian polygonal. Cara menggunakannya cukup dengan klik, kemudian arahkan kursor, klik lagi, arahkan kursor, klik, lakukan itu terus-menerus, kemudian kembali ke titik awal atau melakukan tekan enter, maka proses seleksi selesai. Berikutnya ada yang namanya magic wand tool. Sama, ini juga fungsinya untuk seleksi. Misal di sini ada banyak warna. Saya ambil contoh. Marquee tool akan melakukan seleksi kepada seluruh daerah yang terhubung yang memiliki warna yang sama. Misal saya seleksi warna
ini coklat tua, atau ini. Di sini kita lihat dia menyeleksi warna ini, tapi tidak menyeleksi warna ini karena dia terpotong, tidak terhubung. Oke, tools berikutnya yaitu crop tool. Crop tool ini untuk memotong jendela kerja kita. Ini salah satu cara penggunaannya, maka jendela kerja kita akan semakin kecil. Kemudian fungsi berikutnya yaitu eyedropper tool. Ini untuk mendeteksi warna. Jadi seperti yang kita lihat, kuas kita sekarang berwarna seperti ini. Kuas ini sebenarnya bisa diganti-ganti warnanya, cukup dengan geserkan color picker berikut, misal warna pink. Kemudian dia bisa membaca warna, cukup dengan klik warna yang kita inginkan. Misal kita klik di sini, maka dia akan berubah menjadi coklat tua. Kita klik ini, dia akan menjadi warna pink. Oke, dan kita lanjut. Ini fungsinya buat melakukan brush seperti kuas. Untuk merubah ukurannya bisa dengan melakukan klik kanan. Kita bisa rubah size-nya di sini. Semakin ke kiri dia maka akan semakin kecil, dan semakin ke kanan dia akan semakin besar. Kemudian hardness 100% bisa kita lihat. Kita klik, pinggirnya tidak ada gradasi. Kemudian ketika kita buat 0, dia akan berbentuk gradasi menjadi halus pinggirnya. Oke, saya lanjut. Berikutnya penghapus. Di sini karena kita bekerja pada layar background, maka warna penghapus ini sesuai dengan warna di belakang ini, yaitu warna putih. Oke, kemudian yang ini untuk menumpahkan warna. Ini namanya pen bucket tool. Misal saya akan menumpahkan warna di warna coklat ini menjadi warna pink. Cukup dengan klik, dia akan menumpahkan warna pink ke seluruh warna yang terhubung di area klik saya, warna yang sama. Kemudian ada yang namanya gradient tool. Gradient tool itu untuk membuat warna yang gradient. Di sini ada banyak macamnya, saya pilih ini. Kemudian kita lakukan drag, maka akan tergradasi seperti contoh berikut ini. Oke, saya Ctrl Alt Z. Dan gradasi pun ada banyak macamnya, ada yang radial, ada yang linear, dan berbagai macam. Oke, mungkin tools-tools lainnya akan saya jelaskan seiring dengan perjalanannya contoh yang akan saya berikan. Oh iya, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan konsep layer. Konsep layer di sini, misal saya bisa menambahkan layer, cukup dengan klik di sini create new layer. Jadi layer ini adalah lapisan-lapisan kertas gambar kita. Misal saya hapus semua yang ada di background. Oke. Saya hapus layer background, delete, yes. Maka gambar spraycator ini adalah gambar transparan. Misal di layer 1 saya menggambar warna pink, kemudian saya create new layer lagi, saya berikan warna lain, misal warna biru. Oke, otomatis warna biru berada di atas warna pink karena layer kertas tempat saya menggambar warna biru berada di atas warna pink. Dan ini bisa saya tukar-tukar urutannya seperti ini. Oke, mungkin itu sedikit konsep layer.
kita hapus. Oke, kita lanjutkan. Kita hapus, kita lakukan seleksi Ctrl A, atau kita sama saja dengan menyeleksi seluruh wilayah. Kita delete, maka akan terhapus. Kita hapus layer 2 sehingga hanya menyisakan layer pertama. Oke, kita akan menggambar. Di sini saya akan mengambil contoh menggambar avatar. Untuk membuat sebuah karakter sebenarnya ada dua jenis style yang tren saat ini. Yang pertama yang flat. Oke, saya akan ambil contoh flat versus realism. Ini mungkin contoh yang paling terkenal antara desain flat dan kita lihat ini gambar di sebelah kiri, contoh style desain bermodel flat datar. Ciri khasnya itu dia tidak memiliki gradien. Gradien itu seperti yang saya contohkan tadi, seperti ini. Gradien dimana biru, kemudian semakin lama semakin hilang warna birunya. Itu ciri khas dari flat. Dan di sini bisa kita lihat pada style yang realism, dia ada efek bayangan serta efek cahaya sehingga dia tampak lebih 3D. Oke, saya berikan contoh. Kita hapus. Saya berikan contoh. Pertama, saya akan menggambar sebuah wajah. Di sini saya pertama menggunakan seleksi elliptical seperti ini, kemudian saya gabungkan dengan rectangular. Jadi cara menggabungkan dua seleksi cukup dengan menekan tombol shift, kemudian kita drag lagi seleksi yang lain, dia akan seperti ini. Jadi penggabungan antara elliptical serta rectangular selection. Oke, kita sudah menemukan model seleksi seperti ini. Kemudian kita berikan warna kulit. Warna kulit itu ada di antara warna kuning dan merah, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian kita tumpahkan warna menggunakan pen bucket tool. Di sini cara memberikan warna ada banyak macam. Bisa menggunakan pen bucket tool untuk menghemat waktu. Bisa juga menggunakan brush seperti ini. Oke, jadilah wajah. Kemudian kita tambahkan dua lingkaran di sampingnya. Ini untuk membuat telinga. Kemudian kita geser lagi ke samping buat telinga. Kemudian kita diseleksi. Di kanan di select atau Ctrl D. Oke, jadilah gambar seperti ini. Kemudian kita bisa berikan sedikit efek bayangan, tapi karena kita di sini saya untuk contoh pertama ini saya berikan contoh menggunakan style flat design. Saya seleksi seperti ini. Saya ingin warna-warna di bawah ini, jadi saya seleksi. Untuk melakukan inverse cukup dengan Ctrl Shift I, maka area saya selain daerah seleksi tadi seperti ini. Oke. Inverse seleksi, Ctrl plus Shift plus I. Oke. Kemudian saya bisa melakukan merubah warnanya, edit,
kemudian image adjustment, hue saturation. Ini untuk merubah warna. Oke. Kita tetap gunakan warna hue aslinya 0. Oke, saya ulang. Kemudian saturation itu untuk tingkat keabuannya saya buat 0 juga, default. Jadi untuk membuat efek bayangan itu saya menurunkan nilai lightness-nya. Oke. Kemudian kita diseleksi seperti ini. Kemudian kita buat mata. Untuk matanya saya buat di layer yang berbeda. Ini saya beri nama dulu layernya menjadi wajah. Oke, kita create new layer. Kita beri nama mata kiri. Oke, kita buat mata kiri. Nah, kita buat seleksi lagi. Kemudian pilih warna putih. Saya gunakan tool ini buat memberikan warna. Dan tambahkan warna biru. Oke. Kemudian titik tengahnya. Oke, untuk melakukan zooming ini bisa dilakukan dengan Alt kemudian drag. Zoom in, zoom out, zoom in or out, Alt plus drag mouse. Oke. Kemudian saya buat lagi warna hitam. Oke, kita tambahkan warna di sini, maka kan terbentuk mata. Kemudian saya copy layer ini, saya buat duplikat layer, kita beri nama mata kanan. Oke. Kemudian saya drag jadi mata kanan seperti ini. Dia mungkin menghadap yang sama, kita putar sedikit, transform, flip horizontal. Oke. Setelah itu kita berikan efek sedikit cahaya. Jadi tetap dengan menggunakan style flat, menggunakan brush. Kita buat hardness-nya 100, perkecil size-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Dan berikan warna putih di sini juga. Sorry, mata kiri, dan perkecil lagi. Kita buat seperti ini, dan mata kiri. Oke, jadilah mata. Kemudian kita buat rambut. Saya gabung beberapa tools, seleksi di sini, tekan shift, oke. Seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan warna rambut coklat. Oke. Kemudian kita tumpahkan catnya. Oke, seperti ini. Ini kita
juga di telinga. Oke, saya persingkat mungkin jadi seperti ini. Ya, kita tambahkan sedikit efek di rambutnya. Kita buat di sini agak hitam, di sini juga. Ctrl U, kita kecilkan brightness-nya. Oke, ini seperti ini. Dan kita tambahkan efek cahaya. Ctrl U, kemudian kita naikkan brightness-nya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini untuk style flat design. Untuk dibuat 3D realism atau seperti 3D, kita bisa menggunakan bantuan tools burn tool serta dodge tool. Oke, saya berikan contoh penggunaan burn tool. Kita kecil di sini size-nya, cukup dengan memberikan warna di wajahnya. Kita bakar. Oke, saya ulang. Jadi di sini kita hapus efek-efek bayangan menggunakan style flat design di sini. Oke, rambutnya juga. Sebelumnya ini untuk penerapan style realism. Oke, kita gunakan burn tool. Daerah bawahnya yang di wajah kita buat lebih gelap untuk memberikan citra 3D real seperti ini. Ada beneran, aku nggak nyiapin, aku nyetel yang lain aku. Beneran banyak. Kemudian di rambutnya juga kita berikan efek. Besar ukurannya. Kita berikan efek cahaya di sini. Sini. Kita gunakan dodge tool. Oke, bisa kita lihat dia menjadi lebih hidup. Oke, ganti sedikit. Kemudian di sini saya sudah memberikan contoh
pembuatan avatar wajah. Untuk membuat spread sendiri sebenarnya ada berbagai macam. Tidak ngerekam. Untuk pembuatan spread sendiri ada berbagai macam. Yang pertama dengan menggunakan bones. Bones sendiri itu seperti tulang. Kemudian kita bisa menggerakkan seperti gerakan-gerakan seperti ini. Jadi kita cukup pindahkan pusatnya jadi di sekitar leher seperti ini, kemudian diputar-putar jadi dia seperti menggeleng-gelengkan kepalanya. Atau dengan cara kedua, yaitu menggantinya dengan gambar yang baru. Di sini bisa kita tumpuk matanya dengan kelopak mata yang baru. Ini saya berikan contoh, kita buat kelopak mata yang baru, ambil warna kulit dan tambahkan seperti ini. Kemudian kita beri efek karena dia berbentuk bulat. Kita menggunakan dodge tool, berikan pencahayaan dari atas, kemudian kita berikan bayangan dari bawah. Itu kita harus konsisten seperti ini sama pencahayaan. Kemudian kita duplicate layer, oke, dan kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita gabung saja. Ini kelopak satu, kemudian kita duplicate layer, oke, kita beri nama kelopak 2. Jadi kita hilangkan tampilannya. Jadi ini ketika matanya terbuka, kemudian kita buat ketika matanya semi tertutup. Kita hapus bagian sini, kemudian kita delete pakai keyboard, oke. Dan ketika dia tertutup penuh, sekarang kita save dia agar bisa digunakan. Dan di sini saya crop sesuai dengan ukuran kepalanya. Kemudian kita save file. Oke, saya buat ini kepala satu, kemudian kita save dalam bentuk PNG agar backgroundnya bisa transparan. Kalau kita save dalam bentuk JPEG, otomatis background yang transparan akan menjadi warna putih. Karena kita ingin transparan, jadi dia kita buat save dalam bentuk PNG. Oke, kemudian kita save lagi dengan model seperti ini. Kita beri nama kepala 2. Save, oke, kemudian kita gunakan ini, kita save lagi, kemudian PNG kepala 3, save, oke. Oke, untuk animasinya di sini saya berikan contoh menggunakan Adobe Flash. Ini sebagai contoh untuk menerapkan animasinya.
saya coba menggunakan ActionScript 3, kemudian file, kita import ke library. Kita import semuanya, open. Dan saya masukkan gambar kepala 1, gambar kepala 2, gambar kepala 3, dan gambar 3. Jadi di sini kita tumpuk-tumpuk. Saya dulu. Oke. Nomor 1, Hanya baru saya stuck ini. nomor 2. Oke. Jadi ketika kita jalankan animasinya akan berkedip-kedip seperti ini. Oke, tadi sudah saya jelaskan cara membuat sprite dengan cara menumpuk-numpuk gambar. Yang berikutnya saya mencoba menjelaskan sedikit cara membuat sprite, yaitu yang cara kedua, yang cara pertama. Tadi cara kedua, ini yang cara pertama, yaitu dengan cukup menggerakkan tulang-tulang atau bonesnya. Di sini saya coba mengimport file, import ke library, saya import semuanya, open. Saya cukup menggunakan kepala 1, kemudian saya resize, kemudian kepala, layar kepala, kemudian layar badan. Saya klik kanan, convert to symbol, saya buat multi-click. Oke, dimana pusat rotasinya saya buat di ujung lehernya. Kemudian saya tambahkan tangan kanan, sorry. Di belakang badan, kemudian tambahkan kanan kiri. Ukuran bersamaan, ukuran bersama. Oke, tangan saya taruh di sini, saya taruh di sini. Oke, ini saya convert simbol ke multi-click. Saya convert simbol ke multi-click. Dan ini saya buat yang scrollnya di sini, titik pusatnya ini juga saya buat di sini. Oke, sekarang kita siap buat animasinya. Untuk kepalanya saya buat dia detik detik ke 20, bisa keframe, dia tetap pada posisi awalnya. Dan sini saya buat dia bergeser. Biarkan seperti ini. Balik 40,
Jadi cukup dengan merubah posisi. Di sini saya ini cara membuat sprite yang lain. Oke, maka animasinya seperti ini. Ini dengan cara pembuatan sprite kedua cukup dengan menggerakkan anggota badannya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan kirim komentar di bagian komentar video atau menanyakan langsung di kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.